Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Vincent Raditya. Oke, di video kali ini gue akan review salah satu mobil yang modifikasi yang bisa dibilang simple minimalis kebablasan. Mobilnya apa? Suzuki R3 2018 GLAT. Tapi sebelum gue mulai, bumper dulu, let's go! Kita mulai bahasan dari engine teman-teman. Di bagian engine sebenarnya modifinya simpel aja teman-teman. Jadi teman gue cuman pasang ground cable. Ini ground cable yang antara 8 sampai 12 titik mungkin ya, gue kurang hafal juga. Sama dia memasang volt stabilizer. Ini volt stabilizer bikinan Suzuki R3 on Kaskus. Dia ada penangkal tikus di bagian sini. Karena kebetulan memang tikus itu ranjau-ranjau ganggu ya, memang berbahaya. Jadi teman gue pasang di sebelah sini. Depan bagian grill ini istilahnya tuh daylight sticker apa daylight chrome, gue juga kurang ngerti kenapa ada istilah seperti itu. Karena kebetulan teman gue ini anti chrome club karena dia nggak suka chrome, katanya alay, gue juga kurang ngerti. Tapi bagian depan ini grill dibikin hitam, ini hitam Dove. Tapi di bagian sini agak gloss dikit. Lalu di huruf emblem S yang besar ini Dove juga. Ini menggunakan proyektor FXR 2,5 inch yang menurut gue adalah ini proyektor HID terbaik menurut gue. Hasil sinarnya nanti gue minta tolong sama teman gue buat shot di malam hari, karena kalau sekarang nunggu sampai malam hari gue keburu gosong karena gue lagi tinggal di daerah Bekasi. Ini teman-teman DRL-nya, kalau ngesen dia warnanya kuning seperti ini dan dia running sen. Running sennya yang model cepat, jadi bukan model lama seperti yang dulu pernah aku pakai, dia model cepat. Kalau misalkan dimatikan sennya, nyalain seperti ini. Cukup terang untuk di siang hari, siang aja terang apalagi malam, nggak kayak masa depan lo. Untuk di bagian bawah teman-teman, jadi ownernya ini sudah pelek ke-6. Pelek pertama itu Grand Vitara ring 17, gambarnya di sini. Pelek kedua itu APV Luxury generasi kedua, gambarnya di sini. Lalu Kosei Seneca Japan ring 17 di sini gambarnya. Lalu ada Civic FD generasi kedua ring 17. Lalu ada Mercy Echo ring 15 inci. Lalu yang terakhir ini adalah pelek Mercy Evolution ring 17. Yang ownernya ini dia agak punya penyakit alergi teman-teman. Dia tuh alergi sama namanya barang-barang KW. Jadi pelek yang dipakai ini semuanya original. Biarpun ada grebes-grebes sedikit tapi original. Karena dia anti barang KW. Dia kalau nyentuh barang KW itu kayak langsung gatal-gatal beruntusan di badannya. Ini pelek Mercy Evolution ring 17. Ini di redrill ulang karena pelek Mercy itu bawaannya tuh CP12,4, 5 kali CP12,4. Peleknya di redrill ulang supaya bisa masuk di R3. Karena bautnya R3 tuh PCD-nya 5 kali CP14,4. Untuk bannya dia yang depan menggunakan GT Radial Campiro GTX Pro dengan ukuran 205/40 ring 17. Yang belakang dia menggunakan 205/45 ring 17, namun yang ban belakang dia menggunakan ban Dunlop LM705. Di bagian sen di spion dia ganti, dia menggunakan LED dan ini LED-nya cukup terang teman-teman. Dan ini running. Bagus banget menurut gua, hasilnya bagus banget. Di bagian belakang ini mengganti menggunakan stop lamp LED bar tapi yang warna smoke. Untuk nyala lampu senjanya seperti ini. Lalu untuk ngerem di bawahnya cukup terang. Lalu di sini untuk lampu sennya di atas. Ini biarpun warnanya smoke teman-teman, tapi menurut gua masih cukup terang untuk dilihat di kondisi siang hari. Lalu ini ke bawah dia ganti juga nih pakai LED reflektor mata kucing untuk lampu sininya seperti ini. Kalau ngerem seperti ini. Mantap. Di bagian belakang di sini wipernya disetting ngacang teman-teman. Kenapa disetting ngacang? Karena biar ke bawahnya tuh lebih enak, tapi bukan ngacang yang lain, oke? Tolong jangan salah fokus. Lalu ada stiker R3 Club Indonesia, Nopung 1697 Bekasi Chapter. Lalu di sebelah kiri ada series family. Kebetulan teman gue memang sudah punya keluarga, tidak seperti saya, dan nopung dia adalah 327, tapi diganti 327 diganti dengan family. Di belakang daylight chrome juga. Ini harusnya ada garis chrome, tapi teman gue agak-agak alergi sama chrome. Jadi di daylight chrome-nya dikasih warna stiker Dove dan ini ada emblem R3 besar. Di sini ada buat naro antena buat rig atau radio komunikasi. Karena kebetulan temen gue juga gabung di Rappi. Mantep.
Oke teman-teman, di bagian interior ini semuanya sudah hampir dirombak. Pertama kita bahas dari audio dulu ya. Dia menggunakan SQ 3-way system, nanti gue tulis di gambar juga. Depan Twitter, yang atas itu Twitter, ini yang kecil ini Twitter menggunakan Gramon Alpha. Lalu untuk mid range-nya dia pakai Impulse MR3. Mid bass kiri kanan dia menggunakan woofer Cello W6DR. Untuk speaker tengah dia menggunakan coaxial Gramon Harmonize. Prosesor subwoofer kita geser ke belakang dulu yuk, bentar ya. Lalu di sini juga ada power 4 channel Cubic CA480, power 4 channel Gramon, powernya mungkin di bawah jok. Lalu di sini juga ada prosesor Momentum DSP5, dia menggunakan prosesor. Subwoofer 10 inci ukuran yang merek Dimension. Lalu kapasitor bank sebelah situ, kapasitor bank sebelah kiri dia menggunakan merek PCA. Dan ini semuanya custom audio dan tuning by Vorone Car Audio. Kita lanjut lagi ke bagian dalam. Oke teman-teman, sekarang kita dengerin dengan custom audio yang sebanyak itu. Kita coba tes lagunya. Ini pakai lagu dari Laura Figi and Terrible. Lagunya seperti ini. Keunggulan dari settingan audio SQ adalah kalian nggak perlu volume yang kenceng-kenceng buat menikmatin semuanya. Dari mulai vokal, mid bass, treble, bass, subwoofer, apapun itu namanya, suaranya keluar semua dan bener-bener stagingnya enak banget, mantap banget. Jos untuk audionya. By the way, kalau misalkan lagunya nggak kedengeran, mohon maaf ya, berarti kena copyright. By the way, mobilnya sudah menempuh 63.009 km. Di sini ada buat saklar, buat manual leveling headlamp atau leveling lampu. Ini fungsinya untuk meninggikan atau merendahkan settingan sinar lampu teman-teman. Untuk hasil sinarnya atau hasil settingannya nanti footage-nya gue taruh di sini teman-teman ya. By the way, dia juga sudah pakai flip key, ini di custom juga. Lalu di sebelah kanan juga sudah ada cup holder. Ini cup holdernya custom juga, custom handmade sendiri. Oke, jadi ini untuk setirnya, karena kebetulan temen gua basisnya adalah dia di tipe GL, dia ganti juga teman-teman untuk steering switchnya. Set ke sini. Di sini dia juga pasang steering switchnya punya R3GX. Ini plug and play, tapi pemasangannya super ribet teman-teman. Karena bawaannya R3GL kan dia tidak ada steering switchnya teman-teman. Ini dia pasang lagi steering switchnya. Lalu seperti yang tadi ada cup holder kanan. Lalu dia juga pasang spion electric retractable mirror seperti ini. Untuk joknya dia juga pakai joknya yang R3GX sehingga bisa naik turun. Kurang lebih seperti ini. Tapi manual ya? Tapi manual, belum yang elektrik. Karena bawaannya R3GX cuma memang belum elektrik. Untuk kaca film dia menggunakan yang SKKB menggunakan 3M Black Beauty dengan tingkat kegelapan SKKB samping kiri kanan belakang itu 80%. Yang depan menggunakan merek 3M juga, 3M Crystalline yang 40%. SKKB ini dia menggunakan 3M Black Beauty yang 80% dengan tujuan karena temen gue sudah menikah agar lebih privasi. Tapi kalau orang kayak gue pakai 80% buat mesum. Untuk sarung jok temen gue juga custom juga teman-teman. Ini sarung joknya menggunakan merek Leatherlux. Bahannya adem banget, nggak bikin panas, dan menurut gue masih sangat atau menopang bodi dengan perfect. Walaupun tidak yang bucket seat, karena ya buat apa juga pakai bucket seat kalau di mobil kelas LMPV. Tapi bahannya enak banget kok, nyaman. Oke teman-teman, sebelum kita test ride tipis-tipis, gue tadi lupa nambahin di bagian suspensi, temen gue juga sudah ganti. Shock breakernya dia menggunakan Toyota Yaris, untuk pairnya depan menggunakan Toyota Sienna dan yang belakang menggunakan pair All-New R3. Tapi di custom juga. Yang depan jadinya jaraknya cuma 1 jari, yang belakang jaraknya itu 2 jari. Kita lihat tes bandingannya seperti apa. Untuk spion dia juga pakai R3 diesel, sehingga ada tuas day night view-nya. Ini adalah spare part yang paling laku dari R3 diesel teman-teman, karena mobilnya nggak laku. Dia juga sudah ada kamera mundur. Untuk head unitnya dia menggunakan merek Pioneer seri 4750, belum yang Bluetooth. Kita tes ride tipis-tipis aja, karena ini mobil orang dan ceper. Tes dalam komplek aja lah. Kita tes dalam cluster aja ya, tapi bukan cluster kokpit. Karena ini mobilnya ceper dan gue ngeri kalau ngegesrot-gesrot mobil orang soalnya guys.
menurut gue bantingannya masih nyaman, tidak yang ngayun atau yang gubrak-gubrakan, enggak, benar-benar masih nyaman banget, masih enak. Tapi kita coba tanya sama videografer gue. Dan gimana Dan? Cukup oke. Cukup oke ya? Lalu coba agak dibelokin. Oh, body rollnya pun masih normal. Iya, body rollnya juga masih normal, nggak yang nimbung banget, cukup enak kok. Nah, enaknya temen gua karena dia sudah nge-custom bantingan atau dia sudah nge-custom pernya, sehingga ini masih bisa buat belok patah teman-teman. Jadi nggak bakal istilah gesret-gesret tuh nggak ada. Gua sekarang bawa di 40 km per jam, kita coba agak kencangin lagi. Oke. Masih enak, masih acceptable, masih cukup nyaman. Oke, ini membuat gue semakin rindu lagi dengan mobil gue yang lama, R3 lama gue. Walaupun R3 lama gue dulu sempat gue ceperin, tapi tidak seceper punya temen gue. Kalau ini memang dia, wah, cepernya ekstrim, tapi masih nyaman. Gue masih belum berani kayak dia waktu itu. Oke, saatnya kita pulangin mobilnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Ini bisa dibilang konsepnya tuh luxury elegan. Kalau gue bilangnya sih simple minimalis kebablasan. Depannya simple, minimalis sampai ke belakang, tapi ke dalamnya kebablasan, termasuk audionya menurut gue. Next projectnya kalau kata ownernya dia pengen pasang body kit, lalu dia juga pengen pasang armrest depan. Lalu katanya rencananya juga dia mau ganti jok elektrik yang BMW seri 7 apa seri berapa gue lupa. Cuman kalau misalkan dia pasang body kit, kayaknya sih bukan lagi pergerotan duniawi, pernyangkutan duniawi kalau menurut gua. Ini kalau gue sempat nanya sama ownernya, yang dimana ownernya tidak pengen diketahui mukanya kayak gimana, padahal dia sudah viral di mana-mana, termasuk di TikTok. Jadi untuk biayanya kurang lebih habisnya antara 50 sampai 60 juta, yang dimana gue sanksi kayaknya dia bisa habis lebih dari segitu. Secara dia pelek aja dia udah ganti 6 kali, dan itu peleknya dia nggak ada yang dijual. Beli pelek, simpen, beli pelek, simpen. Konsepnya itu adalah ganti pelek tiap tahun. Dan ini sebenarnya R3-nya dia yang kedua, teman-teman. Dia pernah punya R3 yang pertama, GL juga tahun 2014. Lalu dia bosen, akhirnya dijual. Diganti yang ke GL juga yang 2018, tapi semuanya sudah dimodif ala-ala R3 GX plus kebablasan semuanya seperti yang tadi saya bilang di awal. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan gue ingin mengucapkan terima kasih kepada owner mobil ini karena sudah diperbolehkan untuk mereview. See you in the next video. Bye. Salam 3 jari.